Al-Qur'anul Karim, yaitu adab terhadap kalamullah, yaitu Al-Qur'an atau Al-Qur'anul Karim, ya. Di di sini dijelaskan oleh penulis dengan membuka pasal ini, beliau menyatakan yu'minul muslimu bi qudsiyati karamillahi ta'ala wa syarafihi wa abdoliyatihi ala sairil kalam. Yang artinya seorang mukmin beriman terhadap kemahasucian kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya dan juga keutamaannya. Keutamaannya atas segala perkataan. Perkataan, ucapan siapapun tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa annal Qur'anal Karima kalamullahil ladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Man qala bihi shadaqa wa man hakama bihi adala. Wa anna ahlahu hum ahlullah wa khassatuhu. Kemudian wal mutamassiku nabihi najuna faizuna wa mu'riduna anhu halaka khasirun. Jadi kata beliau, sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak membawa kebatilan, ya. Baik dari arah depan maupun belakang, ya. Barang siapa yang berkata dengannya berdasarkan Al-Quran, itu niscaya dibenarkan. Dan barang siapa yang berhukum kepadanya, niscaya ia akan adil. Kemudian ahli Quran adalah ahli Allah, wali Allah, dan manusia pilihannya. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran niscaya akan selamat dan beruntung. Sedangkan orang yang berpaling darinya niscaya akan binasa dan rugi. Ya. Dalam satu kesempatan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum dan akan menghinakan, akan menjatuhkan, akan membinasakan kaum yang lainnya. Jadi yang memuliakan Al-Qur'an akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menistakan Al-Qur'an akan dibinasakan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa yajidu fi imanil muslim bi azamati kitabillah jalla jalaluh wa qudsiyatihi wa syarafihi ma warada fi fadlihi anil munazzali alaihi wal muhabihi ilaihi safwatil khalqi sayyidina Muhammadin bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, keutamaan seorang muslim, ya, terhadap keagungan kitab Allah, itu Al-Quran, kemahasucian dan kemuliaannya akan bertambah. Dengan riwayat hadis yang berasal dari manusia yang mana Al-Quran diturunkan kepadanya, yang diberikan wahyu kepadanya, ya, makhluk pilihan penghulu kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang keutamaannya di dalam beberapa sabda beliau, diantaranya yang mu'allif
bawakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Bacalah Al-Qur'an, ia akan datang sebagai pemberi syafaat pada para pembacanya di hari kiamat nanti. Masya Allah. Kemudian juga beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi orang yang belajar Al-Qur'an dan ingin mengajarkan Al-Qur'an itu sedang menuju menjadi manusia yang terbaik. Kemudian kata beliau, ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuhu. Para ahli Al-Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga beliau membawakan satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Faqila ya Rasulullah wa ma jila'uha faqal tilawatul Qur'an wa dzikrul maut. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Su'ab dengan sanad yang lemah, tetapi dijadikan sebagai tambahan karena merupakan satu perbuatan-perbuatan yang katakanlah ini tidak berkaitan dengan hukum, tetapi untuk kesempurnaan amal seseorang. Jadi kata beliau, sesungguhnya hati itu bisa berkarat, ya, bisa kotor, bisa kena polusi, sebagaimana layaknya besi, ya, bisa berkarat. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, bagaimana caranya menjadikan hati itu berkilau kembali, gitu, ya, menjadi istilah sekarang itu glowing kembali, ya, bening kembali. Beliau menjawab, kata beliau adalah dengan membaca Al-Quran, ya, dan mengingat kematian. Dia selalu membaca Al-Quran, itu akan menjadikan hati seseorang menjadi bening, menjadi bersih, dan juga akan menjadikan seseorang mendapatkan ketenangan, ketentraman, ya, karena membaca Al-Quran adalah di antara zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama, yaitu zikru ayatihi, mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membawakan satu kisah. Jadi satu ketika, ya, ada orang yang sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dia datang, kalau sekarang istilahnya ngontrol, gitu, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menantang, kan, karena orang-orang Arab itu dulu biasa adu kepiawaian untuk membacakan syair-syair yang dikagumi. Tantangan dia juga sama. Dia bilang, ya Muhammad, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Ya, coba katanya, kalau benar Al-Quran itu hebat, Iqra alayya Al-Quran. Coba bacakan kepadaku Al-Quran. Faqara'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau membaca, yaitu salah satu ayat
Al-Quran, yaitu di surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, ya, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran padamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Belum selesai Rasulullah SAW membacakan ayat itu, dia potong, ya, musuh tersebut meminta beliau mengulangi kembali bacaannya. Coba bacaan, ulangi lagi. Ya, beliau bacakan lagi. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Ya. Kemudian apa namanya? Dia bilang stop. Dia minta menghentikan apa namanya? Bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan apa namanya? Kenapa? Karena dia terpukau, tertarik, kagum, ya, dengan kekuatan pengaruh ayat yang beliau baca. Ya, kemudian dia tidak tinggal diam untuk mengangkat suara, ya, guna menyerap ilmu dari beliau dan juga menyatakan saksiannya kemahsucian kalamullah dan keagungan. Kemudian dia berkata dengan satu huruf, kata dia, demi Allah, sesungguhnya ia memiliki kelezatan dan keindahan. Dan sesungguhnya bahwasanya itu berdaun rindang dan atasnya berbuah lebat. Tiada seorang pun yang mampu berbicara seperti ini. Demikian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Jadi dia apa namanya memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukan buatan manusia. Ya, apa nih, ada sedikit ada. Kemudian kita lanjutkan. Oleh karena itu kata beliau, seorang Muslim selain ia menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, ia juga berpegang teguh dengan adabnya dan berakhlak dengan akhlaknya ketika membicarakannya. Apa nih, ada tamu yang
Ustaz. Kita lanjutkan. Lantas apa saja adab-adab terhadap Al-Quran tersebut? Beliau menjelaskan ada beberapa poin di sini yang bisa kita jadikan sebagai catatan. Pertama, membacanya dalam keadaan dan kondisi yang paling sempurna, yaitu dalam keadaan suci. Ya, jadi walaupun apakah menyentuh Al-Quran itu harus dalam keadaan suci atau tidak, ada khilaf di kalangan para ulama. Namun bagaimanapun disepakati bicara tentang adab terhadap Al-Quran, membaca Al-Quran dalam keadaan suci itu bagaimanapun itu yang lebih baik. Ya. Kemudian menghadap ke kiblat, duduk dengan sopan dan penuh hormat. Nah, jadi tidak seenaknya duduk, gitu kan. Apa namanya? Ya, membaca Al-Quran dalam keadaan suci itu juga itu disepakati lebih utama. Dan sebetulnya ada hadis yang mengatakan la yamassul Quran illa tahirun, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Di mushaf yang asli gitu, kalau dari handphone, dari tab atau juga Al-Quran yang sudah ada terjemah tafsir itu tidak termasuk kategori apa namanya kategori mushaf. Yang kedua, membacanya dengan tartil, perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Dan tidak membaca, menghatamkannya dalam waktu kurang dari 3 malam. Ya, berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'al Quran fi aqalla min salasi layalin lam yafqahu. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 malam, niscaya ia tidak memahami maknanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu agar menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari sekali. Sebagaimana juga Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum menghatamkan Al-Quran setiap 1 pekan sekali. Itu yang kedua. Jadi dari segi waktu juga ada aturannya, tidak boleh tergesa-gesa. Ya, dalam keadaan suci menghadap kiblat, waktunya juga tadi. Yang ketiga, khusyuk ketika membacanya. Artinya kata beliau, mu'allif rahimahullah ta'ala, menampakkan kesedihan. Menangis atau pura-pura menangis jika tidak bisa menangis. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya, apa kata beliau? Atlul Quran wabku fa in lam tagu, maaf, fa in lam tabku fatabaku. Jadi kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kalian tidak bisa, maka berusahalah untuk menangis. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Tentu saja seseorang akan menangis, akan merasa takut, akan neraka. Kemudian ketika dibacakan tentang sorga, dia juga sebaliknya akan bergembira. Nah,
kalau kita tentu paham akan makna dari Al-Quran itu sendiri. Makanya tentu saja di samping Al-Quran itu membacanya saja mendapatkan pahala, ya, satu-satunya bacaan yang membacanya saja dapat pahala hanya Al-Quran, tapi alangkah lebih afdolnya, lebih utamanya kalau kita membacanya dengan memahami isinya. Makanya sering ya di antaranya para imam di Haramain, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan kadang-kadang di tengah-tengah nangis sampai sulit untuk melanjutkan. Suaranya putus ya, Ustaz. Nggak kedengeran, Ustaz. Wa ta'ala. Sudah, Ustaz. Gimana? Sudah, Ustaz. Sudah. Oke, Ustaz. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, Assalamualaikum, Ustaz. Terputus sepertinya. bagaimana? Apa nih internetnya rupanya? Ya, Ustaz. Udah kedengeran lagi, Ustaz. Ya, di sini ini internetnya tidak punya internet kabel ini. Jadi apa namanya, cost-nya tinggi tetapi kadang-kadang kualitasnya kurang bagus. Kita lanjutkan. Poin yang keempat di antara adab terhadap Al-Quran adalah an yuhassina sautahu bi, yaitu membaguskan suara ketika membaca. Jadi ya, walaupun tidak harus bagus, ya sesuai dengan apa adanya. Tapi kalau ada orang yang makhorijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, suaranya bagus, itu akan lebih baik. Gitu. Artinya mereka lebih berhak untuk menjadi imam. Ini berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, dan yang lainnya, kata beliau, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Ya, makanya, ya Masya Allah, Allah takdirkan tinggal di lingkungan pesantren, memiliki para imam, ya, dari mulai para asatidah, para santri, yang bacaannya itu bagus-bagus. Ya kadang-kadang saya sendiri merasa minder, ya qadarullah tidak dianugerahi suara sebaik mereka, gitu, sebagus mereka. Ya, tapi kadang-kadang jadi ketagihan gitu, jadi nggak mau jadi imam, sehingga tidak jadi imam itu apa namanya, ya bisa mengurangi juga hafalan-hafalan yang sudah ada. Gitu. Kemudian juga kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Barang siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran, maka ia bukan dari golongan kami. Tentu memperindah di sini adalah dengan lagu-lagu yang disyariatkan, ya, seperti ada apa namanya waras, sika dan lain sebagainya, itu kan, ya.
kalau kita perhatikan umpamanya para imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu mereka apalagi itu siapa itu Mahir Al-Mukaili umpamanya, beliau berganti-ganti dengan lagu-lagu yang tentu lagu-lagu qiraah sab'ah umpamanya yang memang dibenarkan secara syariat, tapi kalau pakai langgam Jawa, langgam Sunda, langgam Batak, itu ini tidak dibolehkan. Jadi kemudian juga sabda beliau yang lainnya itu ma'adinallahu li syai'in ma'adina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanis saut yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengizinkan untuk melakukan sesuatu sebagaimana dia mengizinkan nabinya untuk memperindah dan mengeraskan suaranya saat membaca Al-Quran. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, kata beliau, menyembunyikan bacaannya jika khawatir timbulnya atau timbul ria atau sum'ah. Ria itu pamer, kalau sum'ah itu cari popularitas di dalam dirinya atau khawatir mengganggu orang yang sedang sholat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau apa? Al-jahiru bil Quran kal jahir bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran laksana orang yang menampakkan sedekahnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Telah dimaklumi bahwa sedekah itu kan dianjurkan untuk dirahasiakan, walaupun terang-terangan itu boleh juga. Kalau maunya untuk memotivasi orang, untuk menstimulasi orang, untuk mendorong orang agar bersedekah seperti dia. Tapi yang afdal insya Allah adalah merahasiakannya. Jadi kecuali ya tadi mendatangkan faedah yang tidak dituju, seperti memotivasi orang yang melakukannya, demikian juga membaca Al-Quran. Poin yang keenam adalah membacanya dengan merenungkan dan memikirkannya disertai rasa pengagungan kepadanya. Menghadirkan hatinya, memahami makna dan rahasia yang dikandungnya. Ya, kadang-kadang orang tidak paham dengan apa yang dibaca oleh qori gitu. Dia langsung aja mengucapkan ucapan-ucapan sebenarnya yang tidak relevan. Namanya afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Thayyib gitu kan. Ya, itu kan nggak relevan gitu. Makanya di sini harus memahami apa yang dibaca oleh qori tersebut. Poin yang ketujuh, hendaknya ketika membaca Al-Quran, ia tidak termasuk orang-orang yang lalai dan menyelisihinya, karena kadang-kala hal tersebut menyebabkan laknat terhadap dirinya sendiri. Demikian itu karena ketika ia membaca Al-Quran, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, artinya bahwa dia tidak membacanya dengan benar, ya, tidak sesuai dengan tujuannya, dengan niatnya yang ikhlas. Artinya berlaku zalim terhadap Al-Quran. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 44 yang dibawakan oleh mu'alif, bahwa di sini disebutkan an la'natullah ala zalimin, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau juga melanjutkan apabila ia orang yang mendustakan atau membuat zalim, maka berarti ia telah melaknat dirinya sendiri.
riwayat berikut ini menjelaskan kadar kesalahan orang-orang yang menentang kitab Allah dan orang-orang yang lalai darinya, serta orang-orang yang disibukkan dengan selainnya. Telah diriwayatkan bahwa di dalam Taurat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Apakah kamu tidak malu terhadapku, bahwa telah datang kepadamu sebuah kitab dari sebagian saudaramu, padahal kamu sedang berjalan di jalan tersebut. Lantas kamu menyelisihi jalan tersebut, lalu duduk karenanya. Kemudian membacanya dan mentadaburinya huruf demi huruf hingga tiada satupun darinya yang luput darimu. Ini adalah kitabku dan aku turunkan kepadamu. Lihatlah bagaimana aku merinci perkataan di dalamnya untukmu. Berapa kali aku ulang di dalamnya untukmu agar kamu memperhatikan panjang dan lebarnya, kemudian kamu berpaling darinya." Jadi ini yang diturunkan kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab-kitab yang lain, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Dan sebagai penyempurnanya adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata beliau, melanjutkan bahasan tadi, "Maka jadilah aku lebih rendah dalam pandanganmu daripada sebagian saudaramu. Wahai hambaku, sebagian saudaramu duduk di sisimu, lalu kamu menyebutnya dengan ramah tamah. Kamu dengarkan pembicaraannya dengan segenap hati. Apabila seorang sedang berbicara atau ada seorang yang menyibukkan dirimu dari mendengarkan pembacaannya, maka kamu memberi isyarat kepadanya agar diam. Dan inilah aku yang datang kepadamu dan mengajak pembicaraan, tetapi kamu berpaling dengan segenap hati dariku. Apakah kamu hendak menjadikan diriku lebih rendah, ya, hina daripada sebagian saudaramu di sisimu?" Jadi memang ada orang-orang yang lebih memperhatikan ucapan manusia daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkaitan dengan adab juga, ya, poin yang ke-8 kata beliau, berupaya semaksimal mungkin untuk meneladani sifat-sifat ahlul Quran, yaitu penghafal Al-Quran, yang mereka itulah ahli Allah, wali Allah, dan manusia pilihannya, serta berkarakter seperti karakter mereka. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, seyogianya seorang qori, orang yang gemar membaca Al-Quran itu, dikenal dengan menghidupkan malam harinya dengan sholat malam, ketika orang-orang lelap tidur, menyemarakan siang harinya dengan puasa, ketika manusia asyik makan minum, menghiasi hari-harinya dengan ratapan tangisnya, ketika manusia larut dalam canda dan tawa, dengan kewaraannya ketika manusia mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, dan dengan yang halal, dengan diamnya ketika manusia tenggelam berbincang-bincang dengan kehusuannya di dalam sholat, ketika manusia merusaknya, dan dengan kesedihannya ketika manusia bergembira ria. Jadi ini adalah gambaran penghafal Al-Quran, ya, dan juga mentadaburinya dan mengamalkannya. Dan itu tentu saja tidak semua penghafal Al-Quran seperti itu kan. Ya, bahkan ada yang menghafal Al-Quran tetapi juga sebaliknya
dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih awal dibandingkan dengan yang lainnya karena tidak ikhlas dan hanya ingin meraih ya predikat sebagai qari. Kemudian terakhir beliau mengutip ucapan seorang ulama tabi'in yaitu Muhammad bin Ka'ab. Kata beliau, kunna na'rifu qari'ul Qur'an bisufrati naumihi, bisufrati launihi. Yushiru ila saharihi wa tuli tahajjudihi. Jadi Muhammad bin Ka'ab rahimahullah ta'ala berkata, dahulu kami mengenal qari Al-Quran itu pucat warna kulit mukanya yang menunjukkan sering begadang malam dan panjang tahajudnya. Kemudian beliau juga mengutip ucapan seorang ulama, waqala Wahib bin Warad qila rajulin ala tanamu qala inna ajaibul Qur'an ajaibul Qur'ani atarna naumi wa ansududu naum dunun inna ajaibul Qur'an atranu naumi. Jadi Wahib bin Al-Walid berkata, pernah dikatakan kepada seseorang, mengapa kamu tidak tidur? Ia menjawab, sesungguhnya keajaiban Al-Quran ialah menyirnakan tidurku. Memang, ya Masya Allah, kalau orang, ya coba aja kita kalau membaca Al-Quran, susah untuk berhenti. Gitu. Apalagi memahami isi dan pesan-pesan yang ada di dalam. Kemudian terakhir beliau, wa ansadu dunun qaulahu. Dunun pernah bersenandung. Ya, ini mungkin kalau tidak salah Nabi Yunus alaihissalam. Apa senandungnya? Mana Al-Qur'ana biwa'dihi wa wa'idihi muqallal uyun bilaidiha la tahja'. Al-Qur'an dengan janji dan ancamannya telah menghalangi biji mata dengan malam harinya. Ia tidak tidur di malam hari. Kemudian fahimu anil malikil azim kalama fahman tadillu lahur riqab wa tahda. Dikata beliau, mereka memahami perkataan raja yang maha agung. Raja yang maha raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman yang membuat lehernya merasa hina, merasa hina dina dan tunduk patuh kepadanya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan diri terhadapnya, untuk menjadi hamba. Baiklah, mungkin itulah karena waktu juga yang membatasi kita. Sampai di sini dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, yaitu demikianlah di antara adab seorang mukmin terhadap Al-Qur'anul Karim, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Jika masih ada waktu, ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, jazakumullah Ustaz. Fadul kasih kesempatan satu pertanyaan jika ada dari para jamaah sekalian, silakan. Kita raise hand atau langsung berbicara. Ini Ustaz. Ustaz, kalau dari Anda Ustaz, kan Ya, kalau lagi silakan. kita mulai. Oh, nih Ustaz, ada yang nanya Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaannya Ustaz, bolehlah orang
muslim, orang non-muslim memegang mushaf, Ustaz? Aduh, Ustaz. Ya, ya sebetulnya kalau boleh atau tidak itu kan menyangkut eh, apa namanya keyakinan mereka. Ya. Tapi sebaiknya itu dihindari ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali yang disucikan, yaitu para apa malaikat. Jadi ketika Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz itu belum ada yang menjamahnya kecuali para malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah menjadi mushaf, yaitu ada hadis yang mengatakan la yamassul Qur'an illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang bersuci. Makanya ya sebaiknya dihindari gitu kan, dihindari karena orang kafir bukan orang yang suci, bahkan orang yang kotor gitu kan. Ya sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an di surat apa namanya At-Taubah ya. Kalau tidak salah ayat 24 ya innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Bahwasanya orang-orang musyrik itu najis. Ya, maka janganlah mereka memasuki Masjidil Haram, Masjid Haram di Mekah ataupun Masjid Haram, Masjid Nabawi di Madinah setelah penaklukan kota Mekah. Jadi sebaiknya memang kalau bisa dicegah ya jangan ya karena mereka orang yang tidak pantas menyentuh Al-Qur'an kecuali karena ketidaktahuannya. Ya dan tidak sedikit juga kan ada orang yang tidak tahu kemudian mempelajari Al-Qur'an dan dengan itu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari Al-Qur'an tersebut. Kita doakan saja. Ya, tapi kalau sengaja mereka mau menyentuh mushaf ya sebaiknya dicegah gitu ya dengan cara yang baik wallahu a'lam. Semoga Pak Randi puas dengan jawabannya, Ustaz. Minta maaf karena waktu juga. Apa Ustaz yang bisa kita akhiri kajian kita pada sore hari ini, Ustaz? Ya, demikianlah jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji merupakan bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin bertambah keimanan kita, kekaguman kita, dan kesungguh-sungguhan kita, keseriusan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, agar kita mendapatkan kebaikan ya, di dunia dan di akhirat sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW ya. Jadi kita mudah-mudahan semakin mengakrabkan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Demikianlah kita akhiri dengan tasbih kafarah subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.